Oke, buat Santi, ini kita ada di sesi kedua, sesi tanya Hmm. jawab. Ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan seputar karir di luar LinkedIn boleh? Oke, aku mau nanya sih perihal pertanyaan-pertanyaan saat interview gitu kan, mulai Hmm. dari perkenalan diri, pasti kan nanti ditanya tuh sesi kayak apa sih kelebihan kamu gitu, apa sih kekurangan kamu gitu, terus cara yang benar buat jawab kayak ekspektasi gaji kamu berapa gitu. Oke. Terus cara follow up untuk hasil interview atau psikotes dan lain-lain gitu kan, kebanyakan kalau untuk sekarang kan kayak hilang tanpa kabar gitu loh Kak. Jadi aku Mm-mm. pengen nanya sekitar pertanyaan interview gitu. Oke. Pertanyaannya yang Hmm. barusan ini yang perlu aku jawab. Itu Hmm. banyak digabung jadi Iya, satu. iya. Itu banyak loh itu digabung jadi satu. Nah, tadi aku maksudnya satu-satu dulu ditanya, tapi nggak apa-apa. Aku coba inget-inget ya, Hmm. gitu. Pertama Ya, oke, adalah oke. apa yang harus disampaikan pada saat perkenalan diri. Kurang lebih tadi kan ada itu tuh kamu singgung ya perkenalan. Iya, iya. Jadi pada saat perkenalan diri, minimal kamu bisa menyebutkan tiga hal. Pertama itu menjawab pertanyaan kamu itu siapa. Kamu itu siapa berarti background pendidikanmu apa. Yang Hmm. kedua, kamu punya pengalaman apa. Maka kamu harus menjelaskan secara singkat pengalaman kerjamu atau magang yang kamu pernah, beserta prestasinya tentunya. Dan yang ketiga adalah sekarang kamu bisa apa, skillnya apa. Jadi kalau ditanya silahkan perkenalkan diri Anda, itu harus menjawab Hmm. pertanyaan kamu itu siapa, kamu pernah apa, terus sekarang bisa apa setelah pernah itu gitu. Maka kamu boleh sampaikan yang pertama pendidikan. Perkenalkan nama saya Hmm. ini, saya merupakan lulusan S1 Universitas bla 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 dengan IPK sekian. Dah. Terus habis itu masuk ke kamu pernah apa? Masuk ke pengalaman kerja. Kalau orang sudah punya pengalaman kerja, fokus ke Hmm. pengalaman kerja dulu baru magang. Organisasi kuliah itu nggak usah terlalu disinggung, nggak apa-apa. Gitu. Jadi setelah kamu menyampaikan perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun. Saya pernah bekerja sebagai seorang A di PT ABCD, sebagai seorang B di PT ABCD, dan sebagai seorang C di PT ABCD. Gitu, mentioning aja nggak apa-apa. Gitu. Selama kuliah saya juga pernah magang di PT ABCD selama sekian bulan untuk mempelajari tentang ABCDFG. Dah, gitu. Kamu itu siapa udah tadi pendidikan, nama pendidikan, punya pengalaman apa, sampaikan pengalaman kerja dan magang, mentioning aja. Dan sekarang kamu bisa apa? Sekarang kamu bisa apa? Tonjolkan skill teknis yang relevan dengan pengalaman kamu dan profesi yang kamu incar. Misalkan kamu mengincar profesi seorang sekretaris, maka kamu sampaikan setelah tadi kamu bilang, saya juga pernah magang di PT ABCD sebagai seorang sekretaris, misalkan gitu. Terus dilanjut, dari pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki keterampilan di bidang administrasi maupun sekretaris, berupa kemampuan untuk penyusunan dokumen dan pengolahannya, baik menggunakan Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Saya juga terampil untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Mungkin kamu sampaikan skill teknis apa bahasa. Ingat ya, skill teknis di sesi pertama udah aku singgung. Industry knowledge, tools, sama language. Hmm. Pengetahuan-pengetahuan di bidangmu, hardware atau software yang bisa kamu gunakan, serta kemampuan bahasa. Singgung aja ke situ. Saya juga terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saya yakin kemampuan saya dapat diaplikasikan di sini saat saya diberikan kesempatan menjadi seorang bla 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 bla. Begitu saja dulu. Nah, nanti kita bikin sesi ya buat role play interview ya gitu. Yang Ya, kayak sekarang oke. sih di sesi selanjutnya kayak gitu. Jadi perkenalan diri cukup itu saja untuk perkenalan diri. Aku masuk dulu ya ke pertanyaanmu selanjutnya, keburu lupa nih, yaitu adalah apa kelebihan dan kekurangan, misal ditanya itu. Kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, itu kamu harus tahu dulu maksudnya. HRD akan menanyai apa kelebihan dan kekurangan seseorang itu, buat apa? Untuk mengetahui dua hal. Santi itu Ya. sadar nggak punya kelebihan? Kamu sadar nggak punya kekurangan? Jadi yang pertama adalah apakah si kandidat itu sadar punya kelebihan dan kekurangan? Dan yang nomor dua, setelah dia sadar punya kelebihan dan kekurangan, diapain kelebihannya, diapain kekurangannya gitu. Nah, itu yang diharapkan. Kalau ditanya apa kelebihan kamu, berfokuslah pada apa? Skill teknis.
Aku ulang lagi, skill teknis yang relevan dengan profesi yang diincar. Jadi seringkali nanti kamu akan temukan di interview itu pertanyaan beda-beda, tapi yang kamu jawab, kamu omongin tuh mirip-mirip. Ke arah skill terus misalkan. Ke arah pengalaman kerja terus gitu. Nggak masalah. Apa kelebihan kamu? Sampaikan saja. Kelebihan saya adalah saya sudah memiliki pengalaman di pekerjaan ini sebelumnya. Saya sudah pernah ada di profesi ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu saya ada dua perusahaan yang berbeda. Yang satu di pemerintahan, yang satu di swasta. Yang pertama bos saya orang Indonesia, yang satu bos saya orang negara mana. Saya sudah terbiasa setiap bulannya memiliki deadline dari pagi sampai dengan malam untuk mengurus kegiatan administratif, penjadwalan, dan lain-lain. Dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bahkan di beberapa momen saya dipercaya untuk menghandle project misalkan A, B, C, D, E, F, G. Saya yakin itu adalah kelebihan yang saya miliki yang bisa saya aplikasikan di sini dan belum tentu orang lain sudah memiliki pengalaman yang sama gitu. Boleh nggak masalah. Skill teknis dulu. Lebih susah, lebih tricky nanti kalau ngomongin kekurangan. Kamu harus ingat, kalau kelebihan kita ngomongin skill yang relevan saja, kalau kekurangan sampaikan itu kekurangan itu bukan hal yang negatif atau nol. Ini analoginya gini, San. Kalau aku nyuruh Santisan, ambilin aku sebotol air minum yang full ya. Set gitu. Nah, kalau aku bawain kamu botol rusak, itu kan jelas kurang ya kan? Bener Iya. nggak? Atau aku bawain kamu botol utuh sih botolnya, tapi kosong, itu juga kurang kan? Kayak gitu. Nah, yang aku maksud kurang itu bukan botol rusak atau botol kosong, tapi botol ada airnya tapi belum penuh gitu. Jadi kalau ditanya apa kekurangan kamu, perusahaan itu tidak berharap kamu ceritain soal aib pribadimu. Semua bentuk pertanyaan di interview itu adalah pertanyaan kamu dari sisi profesional, bukan personal. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan please introduce yourself, silahkan perkenalkan diri Anda. Itu kalimatnya tuh sebenarnya silahkan perkenalkan diri Anda sebagai seorang profesional gitu. Sama kayak tadi, apa kekurangan Anda? Ya apa kekurangan Anda sebagai seorang profesional. Jadi bukan saya orangnya pemalah, pemarah, saya orangnya pemalas, saya orangnya pemalu, bukan itu. Jadi jangan ngomongin hal yang negatif atau yang tidak dimiliki. Perusahaan itu kamu kasih jawaban sesuatu yang kamu miliki, tapi masih perlu disempurnakan. Contoh, apa kekurangan kamu? Sampaikan saja. Menurut saya, kemampuan bahasa Inggris saya masih perlu ditingkatkan. Saya menyadari bahwa nantinya pada saat saya bekerja sebagai ABCD, kemampuan bahasa Inggris itu akan sangat diperlukan, apalagi untuk berkomunikasi secara verbal maupun tertulis. Saat ini saya mampu berkomunikasi dengan baik secara tertulis, baik itu berkaitan dengan dokumen, surat menyurat, itu dapat saya lakukan dengan baik. Namun untuk yang berkaitan dengan komunikasi secara lisan, sedikit membutuhkan waktu untuk bisa merespon. Saya menyadari kekurangan saya itu, sehingga beberapa bulan yang lalu saya berinisiatif untuk meluangkan waktu saya 2 jam setiap hari untuk belajar kemampuan komunikasi dengan praktek berbicara sendiri sambil nonton channel YouTube ABCDFG. Harapannya tidak lama lagi kemampuan komunikasi secara verbal saya, secara lisan saya dapat sebaik kemampuan bahasa Inggris saya secara tertulis gitu. Kan menarik gitu ngomong kayak begitu ya. Jadi kekurangan bukan yang negatif atau yang nggak punya, yang punya tapi kurang sempurna. Kayak begitu. Coba bayangkan nanti disesuaikan. Itu soal kekurangan. Terus apalagi tadi yang tanya tadi? Nego gaji. Iya. Kalau cara jawab untuk ekspektasi gajinya berapa, Mbak? Selalu kan Oke, pasti berapa kalau dia yang nanya itu. oke. Kalau untuk menjawabnya saja, kalau untuk Mm-mm. menjawabnya saja, kamu boleh menyampaikan angka itu angka utuh maupun range, tapi Mm-mm. sambil diikuti dengan kamu masih terbuka untuk negosiasi gaji. Contoh, nggak usah ada prolognya. Berdasarkan riset yang saya lakukan secara mendalam dan berdasarkan aturan ketenagakerjaan, nggak usah ada kayak begitu. Langsung to the point. Ya, oke. Misalkan yang interview aku namanya Bu Santi, ya udah sampaikan. Baik Bu Santi, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan, namun saya masih terbuka untuk negosiasi. Udah,
Mau kamu ngomongin net boleh, mau ngomongin gross boleh, atau cuma nyebutin sekian sampai sekian juta per bulan, biasanya itu udah gross yang dianggap gitu. Boleh. Saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Namun saya masih terbuka untuk negosiasi apabila diperlukan. Boleh. Ngomongnya tuh gampang sebenarnya. Yang susah tuh nyebutin Iya. angka itu. Kenapa? Kamu jangan meleset pada saat nyebutin angka. Kebanyakan orang takut meleset nyebutin angka tuh takutnya nanti jadi over qualified atau over budget gitu. Aku takut Iya. nyebut angka gede karena takutnya nanti aku dianggap jual mahal atau gimana. Akhirnya aku nggak dipilih karena ada yang banting harga. Sebenarnya bukan itu ya. Yang harus kamu pertimbangkan pertama pada saat nyebut angka itu adalah apakah angka ini tuh kamu asal nembak atau hasil risetmu Mm-mm. sendiri. Karena angka Iya. yang harus kamu sebut itu, dia harus masuk di beberapa kriteria. Yang pertama, angka itu bisa mengcover kebutuhan operasionalmu sampai dengan gajian lagi. Jadi berdasarkan kebutuhan sehari-hari itu minimal tuh aku butuh di angka berapa sih? Katakanlah 5 juta. Ya sudah, berdasarkan kebutuhan 5 juta di sini. Terus riset Mm-mm. yang nomor dua, kamu riset apa? Riset harga di luar, di pasar. Orang dengan profesi itu gajinya tuh di rentang berapa sih? Oh, di rentang 5 sampai 6. Kebutuhan Iya. 5. Kalau di pasaran profesi itu katakanlah 5 sampai 7, ya kan? Iya. Dah. Iya. Terus habis itu kamu apalagi pertimbangannya UMK atau UMP yang berlaku. Mm-mm. Oh, ternyata UMK atau UMP-nya tuh 5, sekian hampir 6. Dah. Terus apalagi yang bisa kamu pertimbangkan? Mungkin kamu bisa menakar value kamu Mm-mm. berdasarkan, aku kan experience ya, bukan fresh grade gitu. Iya. Jadi bisa dibandingkan dengan gaji terakhir kamu atau gaji tertinggi terakhir kamu dengan profesi yang nggak beda jauh. Gajiku terakhir kemarin 5 juta sih gitu. Nah, habis itu kamu baru mikir, kebutuhan bulanan kan aku minimal 5 juta. Gaji terakhir aku juga 5 juta. Gaji di pasaran itu kan antara 5 sampai 7. UMK atau UMP katakanlah 5,8. Berarti kalau kamu nyebut 5 sampai 6 masih aman kan? Kayak gitu. Iya. Tapi kamu boleh mikir, tapi kalau aku nyebut 5 terus ditawar, wah kalau kita adanya budgetnya cuma 4,5 atau 4 gimana? Nah, kayak gitu. Iya. Iya. Ya Benar. kan? Nah, nanti kalau misalkan kamu ketakutan ada kekhawatiran kayak gitu, mungkin ini Mm-mm. ide aja ya. Iya. Batas Iya. bawahnya kamu naikin. Saya ingin Iya. saya ingin mengajukan gaji antara 5,5 juta sampai 6,5 juta per bulan. Jadi kalau yang 5,5 ditawar turun jadi 5 gitu. Jadi tetap masih Iya. cukup buat sehari-hari. Misal contoh ya gitu. Atau saya Iya. ingin mengajukan gaji antara 6 sampai 7. Nanti 6 kalau diturunin anggap aja coba turunnya cuma 5,5 atau 5, sekian ya masih di atas kebutuhan operasional misalkan. Boleh gitu. Siap-siap dari awal. Jadi di sini tuh udah ada siap-siap angka ya. Di setiap Mm-mm. interview apapun di sini udah siap-siap angka. Ini aku mau nyebut angka berapa. Nah, nantinya pada saat kamu sudah menyebut suatu angka dengan mudah kayak tadi, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian juta per bulan, namun saya masih terbuka untuk negosiasi. Kalau misalkan langsung ditembak di tempat, oh kita nggak bisa segitu, kita bisanya sekian, gitu. Jangan panik dulu, kamu boleh sampaikan pertanyaan lanjutan gitu. Oh kita bisanya Bu Santi kita bisa cuma segini gimana gitu. Nah, kamu sampaikan, oh baik Bu, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, bolehkah saya menanyakan sesuatu gitu. Kamu tanyakan aja apa itu. Misalkan, apakah di perusahaan ini ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuan gitu. Anggap aja kalau misalkan gajimu di press diturunin tapi sering ada pelatihan, kan value-mu nambah Iya. gitu. Kalau value-mu nambah, nanti pasti peran kamu di kantor ini mungkin akan meningkat. Kalau peranmu meningkat, tanggung jawabnya meningkat, haknya juga meningkat. Biasanya gitu. Atau kalau oke lah, value-ku mepet banget nih. Sorry, gajinya Mm. mepet banget. Tapi ada pelatihan rutin, ya kan? Mm. Begitu ada pelatihan rutin, ya udah kalau kamu appreciate ya aku di sini tadi kayak tadi. Tapi kalau enggak kan, kalau aku value-ku makin mahal, aku nyari yang lain. Ibaratnya gitu loh, jangka panjangnya. Tahu nggak maksudnya gitu? Oh. Gitu. Jadi anggap aja no, jadi jangan kelihatan kalau angka itu adalah satu-satunya pertimbanganmu gitu. Karena percuma angkanya gede tapi udah all in gitu. Itu ya nggak ada Iya. ini itu nggak ada pelatihan nggak ada ini sama aja. Mendingan kamu start Iya. dari yang agak bawah tapi
buat tumbuh tuh sangat Ada suportif gitu pelatihan. ya, kesempatan ini itu gitu. Atau jadi bisa tanya kayak tadi, mau informasi apakah ada pelatihan rutin di perusahaan ini yang Iya. sering diberikan untuk meningkatkan kemampuan karyawannya. Atau kamu boleh nanya, Bu, sebelum saya Iya. menjawab pertanyaan itu, bolehkah saya mengetahui tentang karir path di perusahaan ini gitu. Gitu. Mm, mm, mm. Apakah nantinya mungkin ada setiap karyawan misalkan yang ada di posisi ini ada kesempatan untuk promosi jabatan, misal jadi karyawan organik atau ada Iya. program manajemen training internal gitu. Kalau ada ya sudah, Iya. aku pribadi akan ngasih tahu sama teman-teman bahwa jangan terlalu silo dengan gaji tinggi di pertama tapi nggak ada ini loh kemampuan Iya. grownya gitu. Ya Mm, mm. kan? Kayak begitu cara menyampaikannya gitu. Nah, itu tadi semua udah disimulasikan sebelum mendatangi interview gitu. Kalau belum mendatangi interview, nanti akhirnya apa? Akhirnya tadi begitu aku datang nyebut angka, sebenarnya cara menyampaikannya udah bener. Begitu Mm, pulang mm. nggak dipanggil, kita curiga. Wah, apa angka aku yang kegedean ya? Ya belum tentu Iya, gitu. itu kadang aku suka kepikiran kayak gitu. Apa aku salah nyebutin angka terlalu over budget atau apa kayak gitu. Jadi Ya, kayak netting. ya, nanti kamu bisa riset dulu yang tadi aku bilang, Mm, kebutuhan bulananmu, terus gaji profesi di pasaran, mm. UMK atau UMP yang berlaku, terus gaji terakhir Iya. atau tertinggi terakhir, dan termasuk kamu bisa riset soal kondisi perusahaan itu. Ini perusahaan kecil, sedang apa Mm, mm. besar? Kalau sebelumnya kamu di perusahaan besar, tiba-tiba sekarang kamu join Iya. di startup yang masih begitu, terus kamu minta diperlakukan kayak ya balik lagi kan, kamu harus realistis kan gitu. Iya. Itu dari sisi ukuran perusahaan, mungkin dari lokasinya. Misal kantor sebelumnya di Jabodetabek nih, terus sekarang Mm, ada mm. lokasinya di suatu kota kecil. Masa ya mau Iya. disamakan kayak gitu walaupun profesinya sama. Nah, gitu-gitu. Itu kamu Iya. harus Iya. pertimbangkan itu. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan kita bikin asumsi, kalau misalkan setelah kamu menyampaikan suatu angka terus Mm, mm. nggak cocok gitu, jangan dianggap itu gara-gara over budget terus udah gitu yang over kamu nyebut itu, karena itu cuma salah satu kemungkinan yang belum pasti gitu, karena mungkin ada kemungkinan lain gitu. Gitu, kenapa ya tadi interview itu rekrutmen itu satu rangkaian. Jadi yang dipertimbangkanku itu nggak cuma angka yang kamu sebut, pasti value-value yang lain kayak gitu. Terus kamu juga akan dibandingkan dengan kandidat lain juga kayak gitu kan, Mm, dari kemampuan dan lain-lain gitu. Terus ada nggak kemungkinan, tapi ada kemungkinan nggak kalau angka yang disebut itu sebenarnya dipertimbangkan? Ada. Kadang perusahaan kan kita nggak ngerti kondisi keuangannya gimana kan gitu. Uangnya terbatas, tapi orangnya minta gajinya gede. Sebenarnya udah diturunin sih, tapi emang perusahaannya lagi nggak mampu aja. Itu biasanya memang tidak dipaksakan ngambil. Kenapa? Bukan gimana-gimana, tapi gini, nanti orang itu kalau kita ambil, padahal kita juga nggak mampu, selain mm. nanti kita juga dari biaya operasional juga cost-nya tinggi kan, cost per satu rekrutmennya itu tinggi, cepat lambat dia akan resign, Iya. paham nggak? Gitu. Itu kan bagian dari retensi karyawan, gitu. Dari nominal udah jauh banget, udah gitu. Perusahaan juga bisa sadar diri kok, ini orang pengalamannya tinggi gitu-gitu. Jadi balik lagi gitu. Selama pertimbangan kamu itu bagus, nggak usah takut soal itu tadi. Karena kemungkinan orang nggak lanjut ke tahap selanjutnya tuh ada banyak banget kayak gitu. Nah, pertanyaanku sekarang adalah pada saat kamu tidak lanjut ke tahap selanjutnya itu, kamu lebih sering dikabarin atau di ghosting? Pertanyaannya gitu. Lebih sering di ghosting. Jadi nggak ada kabar kan mungkin pas sesi interview aku selalu nanya nih kayak Bu mohon izin untuk proses rekrutmennya untuk tahap selanjutnya apa gitu dan untuk nunggu hasilnya ini keputusannya tuh berapa lama gitu misalkan 3 hari Mbak gitu kan. Sebelumnya saya izin boleh follow up Bu gitu kan melalui WhatsApp perusahaan misalkan oh ya boleh boleh silakan. Nah aku follow up lah maksudnya Mhm, konfirmasi bahwa namaku siapa terus mhm, proses interviewnya kapan terus melamar di posisi apa untuk nanya hasilnya itu kadang ya nggak dibaca nggak dijawab ya udah gitu hilang tanpa kabar. Nah itu kenapa gimana cara ngadepinnya terus mhm. gimana sih biar caranya tuh eh, mau lolos mau atau enggak itu dikabarin sama HRD-nya gitu. Oke. Wah, ini jawabannya
ada objektif, ada Mhm. subjektifnya ya. Ini aku ada subjektif dari Iya, sisi oke. akunya dulu gitu. Jadi bahwa Heeh. perusahaan yang baik itu pasti akan berkomunikasi dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Walaupun itu Mhm. terkadang adalah informasi yang kurang menyenangkan bagi kandidat. Kandidat juga Iya. sama. Kandidat itu jangan cuma baik pada saat lamar kerja pakai surat lamaran bagus. Begitu dikasih Mhm. info nggak lolos, dia juga komunikasinya nggak bagus. Jadi sebenarnya Mhm. ada relativitas di sini. Di satu pihak, HR itu sering ngerasa di ghosting sama kandidat. Kandidat Oh, oke. sering ngerasa di ghosting sama HR. Tapi kamu tidak Iya. usah membingungkan itu. Jadi yang kamu harus miliki itu bukan di luar sana tuh fenomenanya gimana, bukan itu. Tapi yang kamu alami Mhm. aja. Contoh, kalau kamu ngalamin banyak sekali perusahaan yang ngeghosting, Mhm. jawabanku Mhm. adalah ya sudah, karena itu orang eksternal. Suatu saat kalau kamu sudah join di perusahaan dan kamu tahu itu adalah habit yang jelek, maka kamu ubah perusahaan Iya. itu jangan sampai melakukan itu. Aku sering tuh ngomong sama teman-teman yang dia pengen jadi rekruter, terus ngomong gini, terus aku mau inget ya, besok kalau kamu udah keterima jadi rekruter, kamu jangan kayak begitu, karena kamu nggak suka kan diperlakukan kayak gitu. Misalkan waktu interview Zoom meeting kameranya dimatiin, jadwal molor nggak Iya. jelas, misalkan terus habis Iya. itu tidak dikabarin. Aku sering ngomong sama teman-teman psikologi atau Mhm. manajemen atau hukum yang pengen jadi rekruter. So, besok kalau kamu jadi Iya. rekruter, jangan kayak gitu karena kamu nggak suka kan diperlakukan gitu. Ya sudah, itu dulu, Mhm. ya kan? Yang Iya. nomor dua adalah kamu di situ juga harus itu kan kita merasa di ghosting lah ya sama perusahaan. Iya. Tapi kamu juga jangan ngeghosting apapun informasi yang diberikan. Jadi misalkan Iya. kita harus selalu fast respon. Bahkan kalau misalkan dibalas selamat siang Bu Santi, mohon maaf Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap Mhm. selanjutnya gitu. Balas aja itu. Terima kasih PT Iya. ABCD telah memberikan saya kesempatan. Semoga kita bisa bekerja sama kembali di masa yang akan datang. Dah gitu aja. Itu impact-nya itu bagus jadi habit gitu kan. Kayak gitu. Oh, oke, Nah, oke. terus Mhm. itu jadi buat kamu moodnya juga enak, buat perusahaan juga ya enak juga kan kayak gitu gitu. Terus balik lagi, ada momen-momen yang kamu itu harus lebih proaktif daripada perusahaan. Misalkan Mhm. interviewnya udah selesai. Baik Bu, interview ini sudah selesai. Nanti silahkan Mhm. tunggu 2 minggu lagi. Apabila 2 minggu lagi tidak ada kabar, berarti Anda belum dapat bergabung ya, gitu. Ya udah, Iya. kebanyakan orang akan nunggu 2 minggu. Setelah nunggu 2 minggu, nggak ada kabar nih. Oh ya udah, berarti nggak lolos, gitu. Nah, kalau aku jadi kamu, udah 2 minggu nggak ada kabar, tetap dihubungi. Walaupun dua Iya. minggu yang lalu dia udah bilang, nanti kalau 2 minggu nggak ada kabar, berarti kamu nggak lolos. Nggak apa-apa, ngajak Mhm. ngobrol. Itu hak setiap orang. Walaupun nanti Oh, iya. udah di follow up nggak dibalas, nggak masalah. Mhm. Kayak gitu. Betul. Biasanya pertanyaan ini jadi nyambung dengan pertanyaan kalau di interview, kalau ditanya ada pertanyaan lagi nggak? Itu jawabnya apa? Kamu ada Iya. masalah di situ nggak? Bingung di situ nggak? Ada. Aku selalu nanya sih, maksudnya kayak Apa? misalkan ada pertanyaan, misalnya itu aku selalu jawab nanya kayak aku pengen tahu tentang perusahaannya seperti apa sih gitu kan, mulai dari budayanya, lini bisnisnya juga, terus terus proses-proses yang rekrutmen gitu. Aku selalu nanya Oke, kok kalau oke, soal oke, itu. oke. Ini aku Hmm. sedikit ingetin dan Ya, biar kamu nggak biar tetap kelihatan profesional ya. Karena ya, biasanya tadi yang hubungan sama ghosting ini nanti pertanyaannya nyambungnya ke sini. Jadi kalau apa? kamu dikasih kesempatan tanya, ada pertanyaan lagi nggak kayak gitu? Kalau penanyanya itu HR, fokuslah Mm-mm. bertanya terkait dengan ya kepersonaliaan itu sendiri, entah itu rekrutmen Oke. maupun people development-nya. Kamu sebagai karyawan Iya. yang udah diterima gitu. Kalau Mm-mm. yang nanya pertanyaan itu adalah user, maka kamu minta penjelasan Mm-mm. lebih detail terkait dengan peranmu sebagai anak buah dia, kayak gitu. Nah, pertanyaan kita fokusin ke HR dulu ya. Kalau yang nanya itu adalah Mm-mm. HR, boleh nggak nanya kelanjutan proses selanjutnya? Boleh. Tapi tadi kamu boleh juga nanya terkait dengan apa? Kesempatan tumbuh tadi loh. Mungkin yang soal Iya. gaji nggak kamu sampaikan. Kamu sampaikan, Bu mohon Mm-mm. informasi di perusahaan ini apakah ada program-program pengembangan kemampuan karyawan yang rutin Mm-mm. diberikan
Apakah saya boleh tahu apa saja? Misalkan ada pelatihan, pertukaran karyawan, atau beasiswa gitu. Itu dulu. Kan kalau ada Iya. pertanyaan enggak kan boleh nanya lebih dari satu, dua, tiga boleh. Iya. Itu dulu. Udah kalau udah tanya itu boleh. Atau yang tanya lain itu jangan nanya gaji ya gitu. Gaji Enggak. ya gitu. Gaji nanti aja kalau udah masuk ke offering detail-detailnya ke situ aja. Terus Iya. atau kalau SR-nya udah yang nyinggung sendiri karena itu kadang kan hal yang sensitif gitu. Selain nanya kesempatan tumbuh, kamu boleh nanya juga tentang tim yang nanti kamu akan bergabung di dalamnya. Bu, mohon Iya. informasi nanti kalau saya bergabung sebagai seorang bla bla bla, apakah saya boleh tahu gambaran Bu nanti timnya itu sudah ada berapa orang, kemudian Iya. gambaran timnya bagaimana gitu. Boleh. Iya. Gitu boleh. Boleh nggak tadi nanya soal lini bisnis dan lain-lain? Boleh, tapi menurutku jangan. Kenapa? Itu adalah informasi yang bisa kamu akses di websitenya. Takutnya malah kelihatan kamu nggak riset. Nggak prepare. Oke. Gitu. Bu, boleh tahu terkait dengan perusahaan ini gini-gini. Nah, kalau dibalik, kamu udah cek di Iya. websitenya belum? Di sana kamu baca apa lah gitu. Gitu. Kecuali memang ada perusahaan yang susah di riset tuh. Waktu itu ada teman kayak Bu mohon informasi boleh boleh dijelaskan secara lebih detail terkait dengan lini bisnis perusahaan ini soalnya beberapa waktu yang lalu pada saat saya riset itu informasinya masih terbatas gitu. Misalkan ada perusahaan yang Iya. habis merger atau websitenya masih Iya. maintenance tapi habis dihack gitu ada itu gitu. Boleh tapi Iya. kalau Iya. enggak ya jangan gitu. Iya. Itu ya, oke. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang mau kamu diskusiin? Yang sifatnya umum. Hmm, Ya. cara follow up yang baik sebenarnya. Oh ya, Kayak cara misalkan kita yang sopan yang kayak gitu. ini follow up apa nih? Follow up dari Hasil. hasil. Nah, Hasil interview gitu. oke, jadi gini, follow up hasil itu kalau bisa pakai bahasa komunikasi resmi yaitu email biasanya gitu Iya. kan, gitu. Mm. Cuma nanti dilihat dulu terakhir mereka komunikasi sama kamu lewat email atau lewat WA. Kalau nanti lewat email, boleh email saja. Kalau dia Mm. ngobrolnya lewat WA, tapi kamu juga ada akses email, kamu Iya. hubungi dua-duanya. Caranya sama, caranya itu nih ya, standar kirim email itu selalu perkenalkan diri dan sampaikan maksud. Iya. Kepada Ibu Santi Listiani, HR Manager PT ABCD, perkenalkan nama saya bla 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 yang pada tanggal sekian Februari 2025 telah selesai menyelesaikan interview user untuk posisi ini di PT ini. Mohon informasinya Bu terkait dengan kelanjutan proses rekrutmennya bagaimana ya gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Udah gitu aja. Simpel kan? Gitu. Tergantung nanti dibalas atau enggak. Kalau tidak dibalas, diemin aja dulu, langsung move on cari loker lain. Jadi jangan kayak wah ini udah user nih, ini kemungkinan keterimanya tinggi nih, terus kamu berhenti apply jangan. Ingat ya, jangan percaya kata-kata indah HR atau user. Udah kelihatan kayak, Iya. oh nanti kamu mau kan kalau kerjanya gini, mau gini ya. Belum tanda tangan kontrak gak usah dipercaya gitu. Karena yang rasa di ghosting tadi nanti akhirnya gitu. Karena bentuk-bentuk, Iya. karena ghosting tuh kayak relatif sih. Tapi menurutku ghosting itu kan sebenarnya komunikasi yang nggak lancar aja kan ya, gitu. Iya, benar. Karena ada miskom. Gitu. Miskom komunikasi yang nggak lancar gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lain? Sama satu lagi, kan biasanya tuh kalau misalkan dari pihak perusahaan ngasih nih offering letter, kok tapi gajinya tuh nggak masuk yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Sebenarnya kalau pas udah jadi offering letter, kita masih bisa nego nggak sih gitu? Offering letter itu bisa nego Oh gitu. bisa. Jadi Pak, gunanya kamu diberikan offering letter itu biar kamu tahu gambaran umum hak dan kewajiban dari sisi tadi ya rincian tugas sama breakdown dari gaji itu loh, komposisi gaji, Ya. compensation and benefit itu gitu. Gitu. Kalau waktu itu di interview sudah sempat disinggung angka, terus di situ beda, Hmm. kamu boleh nego di Mm-mm. situ gitu. Boleh nego sama HR-nya gitu. Biasanya kan kalau offering letter itu kan dikasih tahu sambil nanti disuruh tanda tangan dikirim balik kan gitu. Nanti isi Iya, yang ada di iya. offering letter itu
kayak diekstrak dimasukin ke kontrak kerja kan gitu gitu. Tapi paling nggak di situ kamu harus baca dulu. Ingat ya, baik offering Iya. letter maupun kontrak kerja, kalau belum tahu, belum paham, jangan pakai asumsi pribadi. Tanya dulu baru tanda tangan gitu. Jadi jangan pakai asumsi-asumsi. Termasuk nanti kalau di Iya. kontrak kerja bahasanya yang kurang kurang jelas gitu, bahasanya masih relatif bisa multitafsir gitu. Bu, Iya. ini maksudnya yang ini apa ya? Maksudnya ini gimana ya Iya. gitu. Biar nanti nggak ngerasa kalau kemarin dijelasinnya gini, kok sekarang prakteknya begini, padahal di kontrak nggak gini gitu. Kamu punya hak tuh untuk nanya Iya. itu. Jangan mau diburu-buru gitu. Baca lama aja nggak apa-apa, kan itu hak kamu. Kenapa kok hak? Ya balik lagi, resiko kamu ngebaca agak lama apa sih? Paling cuma nggak diterima kan. Tapi kan nggak ngerasa kayak ditipu gitu. Takutnya nanti gini, Iya. takutnya tuh nanti kalau kamu punya asumsi pribadi, udah tanda tangan, Mm-mm. gini-gini kerjanya nggak enak, resign, one more notice, ada penalti ya, itu males banget kan kayak gitu Iya. Iya, gitu. itu iya, Jadi di awal betul-betul. baca aja gitu. Jadi jangan, walaupun diburu-buru jangan. Termasuk nanti ada juga perusahaan yang tanda tangan kontrak itu waktu hari pertama masuk gitu. Itu sebenarnya aneh sih kalau masuk sambil tanda tangan. Harusnya tanda tangan kontrak dulu, baru nanti kamu kerja gitu. Ada perusahaan yang mungkin nanti kamu kalau nemuin ya. Jadi nanti tanda tangan Mm-mm. kontraknya waktu masuk ya gitu. Itu kamu jangan Iya, langsung ada. mau tanda tangan doang, dibaca dulu. Kalau nggak setuju hari Iya. itu, aku ada beberapa teman-teman privateku di kelas privateku yang berbayar juga ada gitu. Datang dibaca, nggak sesuai, nggak jadi masuk dia gitu. Karena nggak sesuai sama yang di interview kayak gini. Terus mohon info Bu, apakah Iya. yang halaman ini bisa direvisi dulu karena waktu di interview udah gini gini nggak bisa ya ya udah gitu gitu. Jadi jangan jangan Iya. ingat ya, jangan malas baca. Aku selalu ngingetin orang Indonesia tuh malas baca. Udah Harus gitu. baca. Begitu baca sekilas, straight gitu. Mm-mm. Nah, itu asumsi-asumsi sendiri gitu. Kan kalau orang yang terus habis itu kalau udah tanda tangan, jangan lupa minta kopian dari kontrak itu. Iya, kontraknya. Jangan cuma disimpan sama perusahaan. Kamu berhak punya Ya. duplikatnya gitu. Nah, itu tadi biar nggak ngerasa di ghosting lagi gitu. Ngomongnya apa, kerjanya apa, ngelakuinnya apa gitu kan. Gitu. Jadi itu rangkaiannya gitu. Masih adakah pertanyaan singkat satu? Kalau ada, kalau nggak ada Eh, ya udah cukup. udah cukup ya. Oke, kalau udah cukup Ya. sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Bentar ya.